Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Nah, untuk memulai pembelajaran, amatilah gambar di depan kalian. Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, pertanyaannya, apakah kamu selalu memakan makanan seperti pada gambar? Jika iya, itu sangat bagus, ya. Jadi kita harus membiasakan memakan makanan sehat seperti sayur dan buah-buahan untuk kebaikan tubuh kita. Makanan yang sehat dan bergizi akan menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Nah, biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, apa sih iklan ini? Nah, untuk memahaminya, simaklah penjelasan berikut ini. Jadi, iklan adalah suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, tujuan pembuatan iklan ini untuk menarik perhatian orang-orang atau masyarakat di sekitar agar tertarik tentang produk yang diiklankan. Mungkin mereka akan membeli atau memakainya. Iklan biasanya dipasang di tempat-tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik, ya. Kemudian iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklannya. Misalnya kalau kita membuat iklan tentang olahraga, nah nanti tulisannya juga tentang olahraga, ya. Kemudian iklannya tentang gaya hidup sehat, nanti tulisannya juga tentang gaya hidup sehat, gambarnya juga tentang gaya hidup sehat. Seperti itu. Yang selanjutnya kita bahas media penyampaian iklan. Nah, bagaimana caranya menyampaikan iklan tersebut? Ternyata medianya ada dua. Yang pertama media cetak. Nah, media cetak ini contohnya koran, ya, yang sering kita lihat. Terus surat kabar, kemudian majalah. Kemudian ada media elektronik. Media elektronik contohnya radio, televisi, kemudian yang modern ada internet. Ya, seperti itu. Nah, iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklannya. Nah, lalu apa sih kata kunci itu? Jadi, kata kunci dalam iklan adalah kata-kata inti dari iklan tersebut. Nah, ketika kita membuat sebuah iklan, ada kata-kata kuncinya yang merupakan inti dari iklan tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini kan ada sebuah iklan. Nah, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Jadi ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu apa sih kata kunci iklannya? Jadi kata kuncinya adalah tentang pertumbuhan otak anak. Atau bisa juga makanan sehat, makanan bergizi. Jadi kata kunci bisa lebih dari satu. Nah, tujuan dari iklan tersebut mengajak masyarakat untuk makan makanan yang sehat dan bergizi demi pertumbuhan otak anak. Sekarang ada tugas untuk kalian. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi carilah sebuah iklan media cetak. Kemudian ceritakan iklan tersebut dengan mengisi tabel berikut. Jadi yang pertama nomor, ada gambarnya, gambar apa yang kamu lihat di iklan tersebut, ya. Kalau gambarnya satu silahkan buat, kalau ada gambar lain bisa dibuat lagi. Kemudian tulisan yang kamu lihat. Nah, kemudian tentukan juga kata kunci iklan yang kamu pilih dan alasan kamu memilih kata kunci tersebut, ya. Kerjakan dengan baik tugasnya.
Sekarang silahkan amati gambar di depan kalian. Ada gambar sapi. Ternyata sapi untuk bisa menghasilkan susu yang baik, makanannya juga harus baik. Tentunya kamu tahu ya apa makanan sapi? Ya, benar sekali, rumput. Nah, rumputnya itu harus rumput yang baik juga. Nah, ada satu pertanyaan. Lalu bagaimana cara sapi mencerna makanannya? Ternyata sapi adalah makhluk yang spesial dalam mencerna makanannya. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas berikut ini. Jadi, sapi termasuk hewan ruminansia, ya. Apa itu hewan ruminansia? Jadi, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali. Nah, dikenal juga dengan hewan memamah biak. Jadi pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik, berbeda dengan makhluk lainnya atau hewan-hewan lainnya. Ya, apa saja contoh dari hewan ruminansia ini? Yang pertama seperti tadi sapi, kemudian ada kerbau, ada rusa, domba, kambing, dan kijang. Jadi semuanya termasuk contoh-contoh hewan ruminansia. Sekali lagi, hewan ruminansia itu sangat unik ya. Punya 4 bagian lambung, berbeda dengan makhluk lainnya atau hewan lainnya. Cara makannya juga berbeda. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi sangat unik sekali hewan ruminansia ini. Silahkan kalian catat ya. Lalu apa saja bagian lambung pada sapi? Mari kita lihat. Nah, jadi perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar organ-organ pencernaan pada sapi. Perhatikan dengan baik. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Ya, di mulut sapi ya. Di mulut sapi ada gigi, lidah, dan saliva atau ludah. Kemudian rumput yang dimakan oleh sapi itu masuk ke esofagus atau dalam tubuh kita disebut kerongkongan ya, sama dengan kerongkongan kita. Jadi esofagus adalah penghubung antara rongga perut dan mulut. Nah, setelah itu makanan masuk ke rumen. Yang mana rumen? Nah, ini dia. Ya, amati panahnya. Itulah namanya rumen. Apa sih rumen? Jadi rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Jadi pada saat sapi beristirahat kan mulutnya mengunyah kembali ya. Nah, sebenarnya makanan yang sudah di rumen tadi ya, setelah dicerna di rumen balik lagi ke mulutnya. Ya, jadi 2 kali kunyah. Tuh. Makanya sapinya sibuk saat dia beristirahat. Padahal makannya sudah pernah ditelan. Dari rumen balik lagi ke mulut ya. Kemudian makanannya masuk ke retikulum. Silahkan diamati panahnya. Itulah retikulum. Jadi di retikulum makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Jadi di sini juga terjadi penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke omasum. Lalu yang mana omasum? Nah, itulah omasum. Ya, amati panahnya. Jadi di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Kemudian setelah ke omasum, makanan masuk ke abomasum. Amati panahnya. Itulah abomasum. Abomasum inilah yang dikenal dengan perut sebenarnya pada sapi. Kenapa? Karena di abomasum inilah makanan baru benar-benar dicerna dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Jadi 4 bagian lambung pada hewan ruminansia seperti yang tadi dijelaskan ya. Yang pertama ada rumen. Jadi makanan masuk dari mulut menuju ke rumen, di rumen dicerna, nanti balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Kemudian masuk ke retikulum.
Dari retikulum menuju ke omasum, lalu ke abomasum. Itulah 4 bagian lambung pada hewan ruminansia. Ya, boleh dicatat ya. Itulah yang membedakan hewan ruminansia dengan hewan lainnya ya. Nah, dari abomasum makanan akan masuk ke usus, yaitu yang ditunjuk ya. Usus sapi bisa mencapai 40 meter pada sapi dewasa. Di sana juga terjadi penyerapan dan juga fermentasi. Setelah makanannya diserap, contohnya penyerapan air ya, nanti sisa-sisanya itu, sisa-sisa makanannya masuk ke anus untuk menjadi feses atau kotoran sapi. Seperti itulah proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, sekarang untuk membantu kalian memahami dengan lebih baik, berikut disajikan alur pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi makanan masuk melalui mulut, kemudian menuju ke esofagus. Dari esofagus menuju ke rumen atau disebut perut besar. Kemudian nanti balik lagi ke mulut untuk dikunyah kembali atau disebut istilah memamah biak. Ya, contohnya pada sapi. Nanti dikunyah saat sapinya beristirahat. Kemudian dari mulut nanti makanan masuk ke retikulum. Ya, setelah dikunyah kedua kalinya masuk ke retikulum atau disebut perut jala. Dari retikulum makanan masuk ke omasum atau disebut perut kitab. Kemudian lanjut ke abomasum atau disebut perut masam. Kemudian masuk ke usus ya, masuk ke usus. Kemudian sisa-sisa makanannya setelah diserap masuk ke anus untuk dikeluarkan sebagai feses atau kotoran sapi. Sekali lagi ya, mulut, kemudian esofagus, masuk ke rumen, balik lagi ke mulut, kemudian dikunyah kembali, nanti masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, abomasum, usus, dan anus. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, sekarang ada satu tugas untuk kalian. Amati ya, itu ada gambar sapi. Jadi tugas kalian adalah membuat gambar sapi dengan kertas A3 atau buku gambar yang besar itu. Kemudian lengkapi gambar kalian dengan hal-hal berikut. Yang pertama, beri nama setiap organ pencernaan sapi, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian 2, beri tanda panah untuk menjelaskan arah perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Dan yang terakhir, warnai gambarmu dengan baik. Ya, kerjakan tugas ini dengan baik. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, jadi pelajaran untuk hari ini sampai di sini. Bapak harap kalian bisa memahami semua materi yang sudah disajikan. Semoga semuanya bermanfaat. Kita berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.